perbedaan pendapat itu pasti ada. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri. Perbedaan pasti ada. Sampai pada sahabat, sampai pada tabi'in, bahkan sampai pada madhab-madhab kita. Sayyidina siapa namanya? Malik. Karena memang dominasinya itu adalah para orang-orang Madinah yang dekat dengan para sahabat. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, jauh dengan sahabat. Imam Malik punya murid Sayyidina Imam Syafi'i. Sayyidina Imam Syafi'i punya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Hanifah punya murid Muhammad dan Abu Yusuf. Tentunya pun juga berbeda. Jadi perbedaan itu adalah suatu yang wajar. Sayyidina Ali pada waktu itu bilang kepada Alhamdulillah, Banser memang luar biasa. Hidup Banser. Sayang cuma gini, Banser ini insya Allah masuk surga. Ini dibawa kembali, Sir. Buat apa saya? Saya doakan sampean masuk surga, Sir. Ya, sampean insya Allah nasibnya lebih mulia daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Iya toh, Ashabul Kahfi masuk surga. Ada anjing yang menemani Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Kitmir termasuk salah satu hewan yang kelak nanti di akhirat akan masuk surga. Ada unta yang masuk surga adalah untanya Nabi Saleh. Ada semut masuk surga, semutnya Nabi Sulaiman. Ada pisang masuk surga. Ada pohon-pohonan korma, ada yang masuk surga. Anjing yang namanya Kitmir masuk surga. Anjing saja masuk surga. Karena anjing menjaga para ulama Ashabul Kahfi, masuk surga. Banser menjaga ulama di setiap acara. Insya Allah nasibnya Banser lebih baik daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Walaupun toh di situ kadang terjadi perbedaan. Kalau dalam Ashabul Kahfi, ketika kejadian Ashabul Kahfi tidur, kemudian Kitmir menjaga ulama yang sedang tidur. Walaupun toh di sini kadang terbalik. Ulamanya sedang ceramah, Bansernya tidur. Tapi insya Allah yang penting kita tetap bersama. Ulama dengan Banser insya Allah kelak nanti di akhirat akan menjadi satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan bahkan dengan strategi Banser yang dimiliki, biasanya ketika ulama mau masuk ruangan, ketika mereka hidup di dunia, mereka selalu bilang, Kiai mohon maaf saya masuk dulu, saya mau cek lokasi terlebih dahulu. Kelak nanti di akhirat ketika mau masuk surga, strategi ini paling juga akan dipakai oleh Banser. Kiai saya mau masuk surga dulu, saya mau cek lokasi terlebih dahulu ke dalam surga. Sayyidatuna Fatimatus Zahra, Masya Allah, seorang perempuan yang sangat romantis. Sayyidina Ali pada waktu itu ingin bermanja dengan istrinya. Memang yang paling baik seorang laki-laki itu lebih baik bermanja ketika di dalam rumah daripada dia bermanja di rumah tetangga. Betul? Makanya para ibu-ibu, panjenengan sangat bersyukur ketika memiliki seorang suami berada di rumah pengennya dimanja terus. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Panjenengan tidak bisa membayangkan ketika suami panjenengan lebih memilih bermanja di tetangga sebelah.
Sayyidina Ali ketika tidak dituruti pada waktu itu oleh Siti Fatimah, karena Siti Fatimah melihat ke belakang, loh bukannya gelasnya sudah ada di sampingnya, bukannya minumannya juga sudah ada di sampingnya, kenapa kok tidak dituangkan sendiri, kenapa kok harus milih saya yang menuangkan, nanti lama-lama minta di Shallu ala Muhammad. Akhirnya Siti Fatimah bilang kepada Ali, wahai Ali, kan gelasnya dekat dengan kamu, air juga sudah kamu tuangkan, kenapa enggak kamu minum sendiri? Sayyidina Ali kemudian merengut. Napa muncak noreng Madura merengut neka? Namanya marongo. Sayyidina Ali marongo. Kemudian Siti Fatimah lihat ke belakang, ya Allah, suamiku marongok, ya Allah. Ini betul Kiai, marongok. Siti Fatimah kemudian langsung mendatangi Sayyidina Ali. Wahai Ali, jangan kau marongok. Tersenyum wahai Ali, tersenyum wahai suamiku. Sayyidina Ali masih tetap merengut. Kemudian Siti Fatimah menari dan memutari Ali. Dalam satu riwayat dikatakan berputar menari di depan Sayyidina Ali itu sampai 70 kali putaran. Siti Fatimah belum menemukan suaminya Sayyidina Ali itu tersenyum, sampai-sampai kalau muncan orang Jawa nek kang ngudang. Ngudang apa Mbak? Ngudang Mbak. Mbak Masada. Cak orang Madura apa ngudang? Hah? Kotang? Iya. Nah? Engki kotang. Nggih. Akhirnya Siti Fatimah mengotang-ngotang gitu. Jadi maksud saya mengutang, mohon maaf kalau ada salah bahasa di sini, tapi maksud saya di sini kata orang Jawa itu ngutang. Jadi menghibur suaminya. Kalau biasa yang kita lakukan, duh Ali, suamiku ganteng dewe, ciluba, suamiku ganteng dewe, ciluba, seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali ketawa. Sayyidina Ali kemudian ketawa. Setelah Sayyidina Ali ketawa, Siti Fatimah kemudian duduk. Alhamdulillah, suamiku sudah ketawa. Keesokan harinya Siti Fatimah Zahra sowan kepada ayahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curhat kepada ayahandanya. Wahai ayahku, tadi malam ada kejadian luar biasa. Apa itu wahai Fatimah? Ali ada aja tingkah lakunya. Memang kenapa? Masa gelas itu ada di sampingnya, air minum ada di sampingnya, minta saya suruh ngambilin. Padahal saya kan sedang cuci-cuci piring. Kenapa kok nggak diambil sendiri? Rasulullah kemudian langsung kaget. Siti Fatimah langsung membalas dengan jawaban, tapi it's okay bah, it's okay, nggak ada masalah, sudah santai bah, nggak ada masalah lagi, semua sudah saya selesaikan dengan adat, semua sudah saya selesaikan dengan adat istiadat, selesai sudah. Ali sudah tersenyum. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan mengatakan kepada Fatimah Zahra, wahai Fatimah, benar Ali adalah suamimu. Kalau malam hari itu suamimu masih tetap merengut marongok, masih belum tersenyum, maka Fatimah ingat, ketika kau mati aku tidak akan mau mensolati dirimu. Masya Allah, hidup laki-laki.
Kata teman-teman Fatayat, modus ibane. Kata teman-teman muslimat, ono carane buaya darat itu. Siti Fatimah, kita kembali ke mana? Kita kembali ke Sayyidina Ali. Siti Fatimah kemudian bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali suamiku, mana karungnya? Boleh nggak aku buka sarungmu? Masya Allah, karungmu. Ini efek terlalu banyak ngomong ini kayak gini. Makanya harus segera saya sudahi. Masya Allah. Ali, boleh nggak aku buka karungmu? Kata Sayyidina Ali, silahkan buka. Dalam hati Sayyidina Ali dak dik duk dak dik duk. Fatimatus Zahra mendekati karung, kemudian dibuka oleh Fatimatus Zahra. Sayyidina Ali kaget, panjenengan juga kaget, sama. Sayyidina Ali melihat karung yang awalnya isinya adalah pasir berubah jadi gandum. Karung yang awalnya isinya pasir berubah jadi beras. Ini karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Telisik ditelisik, Sayyidina Ali sama dengan apa yang terjadi di era Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika dinyatakan sebagai seorang khalifah, Sayyidina Ali mengatakan, aku ini adalah khadimukum, aku ini adalah orang yang khidmah kepada kalian. Kita doakan Kiai Khalilur Rahman, Kiai Ainul Yakin, dan segenap para pengurus-pengurus NU punya karomah seperti ini, bisa merubah pasir jadi beras. Sallu ala Muhammad. Jadi intinya itu adalah khidmah. Di mana dengan khidmah yang kita lakukan seumur hidup kita, tidak pernah kita menemukan ada orang yang khidmah di tengah-tengah masyarakat, katakanlah pengurus-pengurus NU, yang kemudian dia terbelilit oleh yang namanya hutang, kemudian mati gara-gara tidak mampu membayar hutang, lebih-lebih mati gara-gara tidak bisa makan. Tidak pernah ditemukan sejak zaman Nabi Adam sampai nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ini Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada mereka. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka yang selalu mengedepankan khidmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah khidmah. Yang kedua yang harus kita ingat dalam menjadi pengurus Nahdlatul Ulama adalah yuk kita bersungguh-sungguh. Yuk kita temenanan. Arba'atun tusawwitul abda, salah satu diantaranya adalah as-sidqu. 4 hal yang bisa menjadikan orang itu menjadi mulia: al-adab, al-ilmu, as-sidqu, al-amanah. As-sidqu ini yang harus kita camkan baik-baik ketika kita menjadi pengurus. Katakan A ketika yang terjadi itu adalah A. Katakanlah B ketika yang terjadi itu adalah B. Alaika bisidqi wa in qatalaka kama qala Umar ibnul Khattab. Kamu harus memiliki sifat sungguh-sungguh, temenanan. Apa yang kamu katakan itu adalah betul terjadi apa adanya, walaupun toh sampai sifat as-sidqu itu membunuhmu. Orang tanpa sifat as-sidqu hidupnya pasti akan terbengkalai. Satu, karena dia
tidak mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan, diamanatkan oleh para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Coba kita tengok sejarah. NU, Nahdlatul Ulama, ini adalah satu jam'iyah yang luar biasa. Luar biasa. Embrio Nahdlatul Ulama sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama itu dilahirkan. Tahun 1918 ada yang namanya Nahdlatul Tujjar. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. 1922 ada yang namanya Taswirul Afkar. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan, dakwah, dan budaya. Pada tahun 1924 ada yang namanya Nahdlatul Watan. Ini yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama di bidang politik dan pergerakan nasional. Pada hari, pada bulan di mana NU itu dilahirkan, ada Komite Hijaz, Mbah Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Kiai Mas Mansur dan kiai-kiai yang lain mendapatkan restu dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari membendung pergerakan orang-orang Wahabi yang akan meluluh lantakkan makomnya, makbarahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil. Nahdlatul Ulama ini bukan satu jam'iyah yang tidak ada artinya dan muncul begitu saja, memiliki embrio dan sejarah yang luar biasa. Sehingga ketika orang mau berbicara apa saja di Nahdlatul Ulama, selama untuk hal-hal yang positif untuk umat, maka Nahdlatul Ulama siap untuk meladeni masyarakat. Ya jangan tepuk tangan toh gitu loh. Sejarahnya sudah mengatakan siap, panjenengan sebagai pengurus itu pun juga harus mengatakan siap. Apakah panjenengan siap? Panjenengan siap? Siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama tanpa dibayar juga siap? Enggak ada gaji juga siap? Alhamdulillah. Di Nahdlatul Ulama salah satu jam'iyah yang cukup unik. Nahdlatul Ulama dalam Qonun Asasi itu dikatakan adalah jam'iyahnya para kiai, jam'iyahnya para ulama dan para pengikut-pengikutnya kiai. Ini yang menjadi unik. Sehingga yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu ada bermacam-macam kiai, bermacam-macam ulama dengan berbagai macam karakter santri-santrinya. Sehingga ketika kita bernahdlatul ulama, maka jangan kaget dengan apa-apa yang terjadi di lingkaran para kiai-kiai kita, khususnya masalah perdebatan di antara para ulama. Perdebatan memang sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah. Yang namanya para sahabat juga sudah berbeda pendapat. Rasulullah sudah jelas-jelas dawuh, jangan sholat asar sebelum kau sampai pada tanahnya Bani Quraidah. Kemudian ada juga yang melakukan sholat asar, ada juga yang tidak melakukan sholat asar. Di masa Rasulullah, Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah memegang orang yang ngimamin sholat. Bahkan satu riwayat dikatakan orang yang ngimamin sholat itu dicekik oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Untung belum mati, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Umar mau mencekik orang ini, padahal orang ini tengah-tengah ngimamin sholat. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kau cekik wahai Umar? Ini kalau ngomong bilang Quran tapi kok nggak seperti yang
disampaikan panjenengan ya Rasulullah? Ngimami kok nggak pakai Quran. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, apa yang kau katakan ketika kau mengimamin sholat? Begini ini yang kami sampaikan ya Rasulullah. Wahai Umar, itu pun juga Quran, cuman riwayatnya, cuman kiroahnya itu berbeda dengan yang aku sampaikan kepadamu. Terjadi perbedaan pendapat, padahal masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, beda pendapat lagi. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, sini kamu, ku potong kepalamu. Rasulullah tidak wafat, Abu Bakar yang menengahi itu semua. Beda pendapat di mana Rasulullah itu dimakamkan. Orang-orang Muhajirin mengatakan makamkan saja di Makkah, orang-orang Ansor mengatakan makamkan saja di Madinah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang nengah-nengahi. Rasulullah pernah dawuh gini loh ya, Nabi itu kalau wafat ya dimakamkan di mana beliau itu wafat. Selesai permasalahan. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri. Perbedaan pasti ada. Sampai pada sahabat, sampai pada tabi'in, bahkan sampai pada madhab-madhab kita. Sayyidina siapa namanya, Malik, karena memang dominasinya itu adalah para orang-orang Madinah yang dekat dengan para sahabat. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, jauh dengan sahabat. Imam Malik punya murid Sayyidina Imam Syafi'i. Sayyidina Imam Syafi'i punya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Hanifah punya murid Muhammad dan Abu Yusuf. Tentunya pun juga berbeda. Jadi perbedaan itu adalah suatu yang wajar. Di Nahdlatul Ulama apakah tidak pernah terjadi perbedaan pendapat? Sering. Sangat-sangat sering sekali. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari berbeda pendapat dengan temannya. Berbeda pendapat dengan temannya. Mbah Kiai sinten, Prof, dari Gresik? Hah? Temannya Mbah Hasyim Asy'ari? Hah? Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari jelas dalam sejarah nggak seneng dengan yang namanya beduk. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang sangat mengidolakan dengan yang namanya beduk dan kentongan. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pernah akan sowan ke rumahnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih, saya besok mau sowan ke tempat panjenengan. Mbah Kiai Fakih tahu kalau Mbah Kiai Hasyim nggak begitu suka dengan yang namanya beduk sama kentongan. Mbah Kiai Fakih pulang duluan, bilang kepada santri-santrinya, hei santri-santri Mas Kumambang, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau datang ke rumah. Tolong ya, beduk yang ada di masjid sembunyikan dulu. Kalau perlu beduk-beduk yang ada di sekitar Mas Kumambang bilang jangan diaktifkan ketika Kiai Hasyim Asy'ari datang. Yuk laksanakan semua pengurus pondok roan kerja bakti untuk menyembunyikan kentongan dan beduk. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Mas Kumambang. Kemudian Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang alhamdulillah tidak mendengar beduk sama sekali. Dalam hatinya sudah aman, nyaman, marem. Kemudian salah satu santrinya yang baru saja selesai selesai kerja bakti, kemudian bilang kepada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang, lari tergopoh-gopoh, Kiai alhamdulillah sukses. Apa? Semua beduk dan kentongan telah disembunyikan, tidak dibunyikan. Padahal Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ada di depan Mbah Kiai Fakih.
Lalu terus apakah kemudian Mbah Kiai Fakih sama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari terus gontok-gontokan? Terus akhirnya apakah bertengkar? Enggak, dijawab dengan senyuman. Ini loh para ulama-ulama kita zaman dahulu. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang kemudian bilang kepada Mbah Hasyim dalam rangka untuk kunjungan balasan Kiai, 1 minggu lagi saya akan ke Tebu Ireng. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang berangkat ke Tebu Ireng sebelumnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sudah bilang. Mbah Hasyim bilang kepada santri-santrinya, Mbah Kiai Fakih mau datang, tolong belikan beduk yang paling bagus. Dibelikan. Ketika Mbah Kiai Fakih itu datang, karena santri-santrinya pada waktu itu jarang yang memukul beduk, nggak tahu bagaimana caranya memukul beduk. Mbah Kiai Fakih masuk, belum di rumahnya Mbah Kiai Hasyim, baru mau masuk gerbang, beduk sudah dipukul berkali-kali. Nggak tahu caranya. Terus apakah Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang terus mengurungkan diri untuk sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari? Mboten, enggak. Dijawab dengan senyuman. Itulah yang namanya perbedaan. Jenengan ngertos Mbah Kiai Bisri Sansuri sama Mbah Kiai Wahab Hasbullah luar biasa. Ketika akan rapat di Surabaya, beliau berdua naik apa itu yang namanya dokar. Ya, yang namanya dokar. Pokoknya dokar lah, nggak tahu bahasa sampean apa terserah. Sama Kiai, sama. Dokar. Di tengah-tengah perjalanan lapar. Mbah Kiai Wahab bilang kepada Mbah Kiai Bisri, Yai, kita makan dulu lah sebelum kita rapat. Dijawab oleh Mbah Kiai Bisri, janganlah makan di tengah jalan, nggak baik, muruah. Nanti banyak lihat orang, apa kata orang. Kita dilihat di tengah-tengah jalan, kita dilihat di pinggir jalan sedang makan, nggak enak dilihat orang. Ya sudah, kalau panjenengan nggak mau Kiai, saya tak makan dulu. Panjenengan saya bungkuskan aja ya. Ya udah, kalau dibungkuskan nggak apa-apa. Ini ada cucunya. Mbah Kiai Wahab kemudian makan dulu. Setelah Mbah Kiai Wahab dahar, kemudian bungkusannya Mbah Kiai Bisri Sansuri diberikan oleh Mbah Kiai Wahab kepada Mbah Kiai Bisri. Ini Yai ma'amannya, alhamdulillah, matur suwun, monggo Kiai didahar. Kemudian Mbah Kiai Bisri Sansuri di atas kendaraan, beliau dahar. Disinilah kesempatan Mbah Kiai Wahab, Yai tadinya kalau mau makan nggak boleh di pinggir jalan. Lah ini jenengan makan sambil jalan, lebih bagus mana? Terus apakah berdua beliau Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri terus saling sabet-sabetan? Enggak, menilai itu semua dengan wajar. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah kita ketika kita berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama, yang namanya perbedaan itu adalah wajar. Kiai kita ini memiliki banyak sekali karakter, banyak memiliki bagaimana cara menyikapi itu berbeda-beda. Masya Allah, makanya ada kiai itu yang namanya kiai, ada itu yang namanya kiai ada banyak nama-nama kiai, ada yang namanya ya macam-macam lah kiai. Macam-macam bentuk daripada kiai. Nanti kalau saya sampaikan satu-satu nanti nggak enak nanti. Jadi itu para kiai, para rawuh, di mana kita harus mengedepankan khidmah, di mana kita harus betul-betul ikut nderek apa yang telah didawuhkan oleh para guru-guru kita, oleh para muassis, oleh para pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dari beliau. Semoga kita bisa mendapatkan
kesababan khidmah beliau, dan semoga tidak hanya di sini kita selesai begitu saja, kelak nanti di akhirat kita diakui oleh para guru-guru kita sebagai murid-murid beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala tingkah laku saya apabila tidak mengenakkan di hati panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sagalangkong malar mugeh pan punapan sepae motor ibu lengagi beten kauleh sareng ajunan sateje bisa medek hikmah tor tetieh terak tabuk kana ateh. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, yaitu ucapan terima kasih oleh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nukoyah dan Majelis Wakil Cabang NU Gulu-Gulu, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir. Dan kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir untuk memimpin doa sebagai penutup acara pada kesempatan kali ini. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul fadilah was saadah, para kiai, para ulama, para ibu nyai, para pengurus Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidiyah, cabang NU Sumeneb, MWC Gulu-Gulu dan Ranting, wa alal akhas al muhtaram Gus. Izinkan saya menyebut Gus supaya nakal-nakal dikit enggak apa-apa Gus. Gus Kiai Haji, wah, Gus Kiai Haji Riza Ahmad Zahid, Imam Mahrus Ali dengan Ibu Nyai dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tidak lebih dari 1 menit atau lebih sedikit ngireng, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pencerahan dari Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Kehadiran beliau sungguh fauqat waqah, di luar kekuatan kita. Tadi malam ketika saya pulang di tengah jalan, saya ditelepon oleh Kiai Ainul Yakin, katanya Gus Reza tidak bisa. Memang beliau sakit, sama dokter tidak boleh kemana-mana karena harus insya Allah Rabu harus menjalani sesuatu, dan itu tidak boleh kemana-mana. Kalau di Kediri saya setelah mendengar itu langsung saya WA beliau, Gus, saya pulang dalam rangka menyambut jenengan. Ternyata di tengah jalan saya ditelepon, jenengan boten sakit tidak bisa. Mudah-mudahan, padahal persiapan sudah siap gitu sama Gus Reza, dan masyarakat sangat antusias. Ini nanti mungkin diupload di YouTube maunya langsung, tapi karena Covid takut ada masalah nanti setelah ini diupload. Nggih, kata Gus Reza tadi malam, saya ini tidak diizini sama orang yang paling berhak terhadap Gus Reza, karena saya harus diperiksa dokter, dan dokter harus memantau. Sejak tadi beliau dipantau terus. Ya sudah, kalau orang sakit gimana lagi. Ternyata tidak lama kemudian saya sampaikan, ya sudah, tidak lama kemudian Gus Reza telepon saya lagi. Insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya mau nelpon Kiai Ainul Yakin, keliru ke Gus Reza. Saking senengi. Tadi pagi ada kabar lagi, beliau tidak jadi.
Tapi tiba-tiba ada WA, bukan dari Gus Reza, kabar dari Gus Reza, saya dalam perjalanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur bagaimana katipun apa yang disampaikan Gus Reza dijalankan betul, supaya kehadiran beliau tidak sia-sia. Ketimbang belajar ke Mbah Google, lebih baik belajar ke Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Dan mohon doanya, mudah-mudahan Gus Reza, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid dipanjangkan usia, sehat dan bisa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, kepada NU dan kepada masyarakat. Mudah-mudahan terus meneladani Kiai Harus Ali. Beliau dari sisi ayah, cucu dari Kiai Harus Ali, dari sisi ibu dari Kiai Osman. Jadi pas sudah baik Kiai Osman, adanya Kiai Asrori. Jadi sangat membutuhkan beliau. Mohon doanya setelah ini di sholat agar didoakan. Sholawat dan salam mari tadi ngereng asokor aja untuk atas pencerahan Gus Ahmad Dazik, Gus Reza Ahmad Zahid. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Reza atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Gus Reza bisa kita jalani untuk meneladani para ulama. Selanjutnya saya mohon agar majelis ini barokah. Kita minta doa dari Rais Suriah pada tahun 1958 Kiai Mahrus Ali. Itu jauh lebih mantap ketimbang doanya saya yang masih belum ada tajinya. Jadi saya mohon kepada cucu dari Kiai Harus Ali untuk mendoakan Pondok Pesantren An-Nuqoyah, masyarakat Guluk-Guluk, masyarakat Sumeneb dan Indonesia agar bisa terus mengabdi demi kepentingan umat dan Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada hadirin hadirat, terima kasih atas kesungguhannya untuk hadir. Tadi malam Kak Enol pun susah, aduh saya belum berani ini menyampaikan, padahal yang ingin datang beribu-ribu dibatasi. Nah, mohon nanti, karena jaminan saya, beliau tidak covid, tapi saya menjamin, udahlah Gus, dengan dawuh 5 menit saja dan dijamin tidak ada jabatan tangan. Jadi mohon, bukan Gus Reza takut, beliau sudah siap segalanya, tapi jangan sekarang lah, masih dibutuhkan. Jadi bukan karena itu, tapi jaminan saya ini kalau saya aduh Pak Akla ini gimana gitu loh, Pak Akla kok nggak bisa dipegang, katanya nggak ada yang mau jabatan tangan, ini kok rame-rame mau jabatan tangan. Jadi udahlah, batin saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Betul saya membimbing Gus Reza, tapi enak, tidur pun udah iya Gus. Jadi 3 bulan selesai, sudah tanpa harus baca saya, karena sudah jauh lebih dari memadai. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya makhluk. Panjenengan dengan Fatihah. Buat saya itu monggo. Kiai Mahrus. Ya Mahrus. Fatihah mawon ya. Dengan Fatihah. Nggih. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillahi Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت ربي عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا اللهم نعوذ بك من شر غيرنا اللهم نعوذ بك من شر أعدائنا اللهم نعوذ بك من شر هذه فيروس كورونا اللهم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصلنا بذي العزة والملك والملكوت واعتصمنا بذي القدرة والقهر والجبروت وتوكلنا على الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت دخلنا في حرز الله دخلنا في حفظ الله دخلنا في أمان الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بحق كاف هاء يا عين صاد كفينا وبحق حاء ميم عين سين قاف حمينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نصرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على محمد والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته